malam pendengar setia radio bersama FM di 90,8 FM dimanapun kita berada. Apa kabarnya semua? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Hari ini kita kembali dalam acara Bincang Seputar Gereja sampai di jam 8 malam bersama saya, Nathanael Tumanggor. Sebelum kita mendengarkan pemaparan tentang tema reformasi oleh Gereja Martin Luther yang akan disampaikan oleh Bapak Rikson Nadabdab STH, kepada Bapak Rikson Nadabdab silahkan untuk memperkenalkan diri dan selanjutnya menyampaikan pemaparan tema kita hari ini. Apa kabar Pak? Ya, saya dalam keadaan sehat. Baik, terima kasih. Saya berikan waktu untuk menyampaikan pemaparan tentang gereja kita hari ini, Pak. Silahkan. Ya, terima kasih kepada Radio Bersama FM yang telah mengundang saya untuk menyampaikan pemaparan tentang reformasi gereja yang dilakukan oleh Martin Luther. Jadi kalau kita berbicara tentang reformasi, kita harus berangkat dari pengertian reformasi itu sendiri. Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan, termasuk di bidang sosial, politik, dan agama di suatu negara atau masyarakat tertentu. Dan juga, kalau berbicara tentang reformasi, itu dapat diartikan sebagai gerakan untuk mengadakan pembaharuan dalam kekristenan. Selain itu, kata reformasi juga dapat diartikan sebagai gerakan keagamaan di Eropa pada akhir abad pertengahan. Jadi, ada beberapa hal yang mendasari terjadinya reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther di Jerman pada abad ke-17. Jadi kalau kita lihat, ada beberapa konteks yang mempengaruhi Martin Luther melakukan reformasi. Yang pertama adalah konteks kerohanian. Reformasi timbul berkaitan dengan krisis rohani yang dialami oleh anggota-anggota gereja. Banyak orang rajin dalam imannya yang melakukan banyak cara untuk memenuhi kapasitas kerohaniannya, seperti mencari pengalaman yang bersifat mistik, yaitu mereka memberi penghormatan kepada santo, berziarah dan mengadakan misa untuk orang-orang yang meninggal dan sebagainya. Dan juga kalau kita melihat pengajaran Gereja Katolik Roma tidak hanya bersumber dari Alkitab waktu itu, tetapi mereka juga mengikuti tradisi yang menyatakan bahwa pauslah yang menentukan keselamatan manusia. Jadi ini merupakan ajaran dalam konteks kerohanian yang salah waktu itu, yang dianut oleh orang-orang atau jemaat yang berada di Roma. Dan sehubungan dengan ini, kalau seseorang mau selamat, melintasi yang dinamakan purgatorium. Jadi ada ajaran Roma Katolik waktu itu tentang purgatorium, yaitu tempat penyiksaan. Kalau dia mau melewati tempat penyiksaan itu, menuju kehidupan yang kekal, maka ia harus berbuat banyak hal-hal yang baik dan harus membeli surat penghapusan dosa atau yang disebut dengan indulgensia. Jadi waktu itu kondisi gereja sudah penuh dengan korupsi, tindakan-tindakan yang menyimpang dari kekristenan. Dan jabatan-jabatan bisa dibeli oleh kaum bangsawan yang kaya raya dan dipakai untuk meraup kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar. Oleh karena itu terjadilah krisis keteladanan dari para pemimpin atau pejabat gereja. Jadi di sini pendengar setia Radio Bersama FM, paus dan juga pejabat gereja yang lainnya tidak lagi menunjukkan keteladanan, tetapi mereka sudah melakukan praktik korupsi di dalam gereja dan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Yang kedua, kalau kita lihat konteks penyebab terjadinya reformasi di gereja yang dilakukan oleh Martin Luther, yaitu konteks sosial politik. Munculnya reformasi adalah karena nasionalisme dan bangkitnya negara-negara nasional. Dan juga muncul waktu itu semangat emansipasi.
Yang dimaksudkan dengan nasionalisme waktu itu adalah tumbuhnya kesadaran sebagai orang di suatu bangsa yang ada di benua Eropa. Hal ini berarti juga bahwa pemerintah berkepentingan memungut berbagai macam pajak demi kepentingan dan tujuan kenegaraan. Jadi banyak hal termasuk dalam konteks sosial politik ini mempengaruhi tumbuhnya reformasi gereja. Karena pajak dipungut sudah terlalu tinggi sehingga banyak orang yang merasa tertekan karena tidak sebanding dengan pendapatan yang diraupnya. Yang ketiga yang menjadi konteks yang mempengaruhi reformasi gereja adalah konteks kebudayaan. Waktu itu di abad ke-15 timbul yang dinamakan gerakan Renaissance. Yaitu kalau gerakan Renaissance ini pendengar setia bersama FM, yaitu semangat untuk kembali ke kejayaan masa lalu. Dan karena hal itu perlu menggali sumber-sumber dan menemukan kekayaan masa lalu sekaligus mengembangkan dalam bentuk-bentuk yang baru. Jadi di sini bangkit juga semangat untuk menggali sumber-sumber asli dari zaman kejayaan Yunani Romawi. Semangat ini ikut menghinggapi Martin Luther sehingga ia bekerja keras mendalami Alkitab waktu itu dalam bahasa asli Ibrani dan Yunani, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Jerman. Jadi di sini konteks kebudayaan juga mempengaruhi jalannya reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Karena konteks kebudayaan itu, ia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Dan sampai sekarang kalau kita lihat, Alkitab yang dikeluarkan oleh Martin Luther dalam bahasa Jerman dipakai oleh gereja yang berbahasa Jerman. Dan juga kalau kita lihat, ada juga konteks ekonomi yang mempengaruhi reformasi atau yang melatar belakangi adanya dan timbulnya reformasi gereja. Karena kalau kita lihat di akhir abad ke-15 bangkit kelas perdagangan dan pengusaha di bidang perdagangan dan industri. Dan ini menjadi cikal bakal terjadinya kapitalisme dan menggeser dominasi feodalisme yang sudah berlangsung berabad-abad. Yang ada di dalamnya gereja juga terlibat. Jadi di sini gereja sudah mencampuri urusan-urusan duniawi, gereja sudah mencampuri urusan-urusan ekonomi, gereja juga sudah mencampuri urusan-urusan perdagangan, dan itu tidak lagi sesuai dengan panggilan gereja itu sendiri. Karena gereja tidak boleh mencampuri urusan duniawi. Sebaliknya gereja harus lebih dominan kepada hal-hal rohani dan juga tentang bagaimana merancangkan sebuah dogma atau doktrin gereja. Jadi di sini sudah banyak penyimpangan yang dilakukan oleh gereja, tidak lagi berjalan sesuai konteks dan panggilan gereja itu sendiri. Maka dari itu, karena kita hari ini berbicara tentang reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther, kita perlu tahu bagaimana riwayat oleh Martin Luther itu sendiri. Martin Luther sendiri lahir 10 November 1483 di kota Eisleben, Jerman. Kalau ayah Martin Luther adalah Hans Luther dan ibunya bernama Margaretha Lindemann. Pada tanggal 11 November 1483, Luther dibaptis dan diberi nama Martinus Luther. Dan dia adalah seorang anak petani. Pada tahun 1501, Martin Luther masuk sekolah tinggi di Erfurt. Dan pada tahun 1505, Luther lulus dalam ujian yang memberi hak kepadanya untuk menuntut ilmu hukum.
Dan ada suatu kejadian yang membuat Luther mengubah seluruh kehidupannya untuk melayani Tuhan. Dan mungkin kita bertanya-tanya, apa kejadian yang dialami oleh Luther? Jadi pada tanggal 2 Juni 1505, dalam perjalanan pulang dari Mansfeld ke Erfurt, tiba-tiba turun hujan lebat yang disertai dengan guntur dan kilat yang hebat. Dan waktu itu Luther merasa sangat ketakutan. Ia merebahkan dirinya ke tanah sambil memohon keselamatan dari bahaya kilat yang terjadi. Dan ia, karena saking ketakutannya waktu itu, dia berdoa kepada Santa Ana, yaitu orang yang kudus yang dipercayai sebagai pelindung dari bahaya kilat. Dan di dalam doanya itu, ia berjanji bahwa ia akan memasuki biara dan menjadi pelayan Tuhan. Dan ketika dia sudah masuk menjadi anggota biara, Luther berusaha memenuhi peraturan-peraturan biara, seperti berdoa, menyiksa diri, sehingga tampaknya Lutherlah yang paling saleh dan rajin di antara para biarawan. Jadi di sini kita melihat dari sosok tokoh Martin Luther ini sebagai bapak reformator gereja. Dia pada awalnya masuk ke sekolah teologi karena dia mengalami suatu kejadian sewaktu dia mau pulang ke rumahnya. Dan dia sampai sekarang terkenal sebagai reformator. Dan kita merayakan 31 Oktober itu sebagai hari reformasi gereja. Dan kalau kita lihat juga, Martin Luther ini banyak menulis karangan yang menjelaskan pandangan-pandangan teologinya. Yang pertama, An den Christiansen Adel Deutscher Nation, yang artinya adalah kepala kaum bangsawan Kristen Jerman tentang perbaikan masyarakat Kristen. Dan yang kedua, De Captitude Babylonica Ecclesiae, pembuangan Babel untuk gereja. Dan masih banyak lainnya karya-karya yang dituliskan oleh Martin Luther sebagai seorang teolog Kristen dan juga sebagai seorang reformator. Dan kita mengulas sedikit reformasi gereja yang dilakukan oleh Martin Luther di Jerman. Karena waktu itu adanya perbedaan antara teologi serta praktik gereja dengan ajaran Alkitab yang ditemukan oleh Martin Luther. Reformasi Luther tidak dimulai dengan pembaharuan gereja, tetapi dengan pembaharuan dalam pemahaman mengenai cara manusia memperoleh keselamatan. Manusia tidak memperoleh keselamatan dengan membuat perbuatan-perbuatan baik atau dengan rajin menerima sakramen perjamuan kudus dari gereja. Tetapi ketika orang ingin diselamatkan, bahwa dia menyerahkan diri dalam iman kepada Allah yang menyelamatkan. Dan hanya karena kasih karunia saja, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadi waktu itu, ketika Martin Luther menempelkan 95 dalil di pintu gerbang gereja Wittenberg, Luther menolak anggapan seolah-olah manusia dengan pertolongan sakramen-sakramen yang dilayankan oleh gereja dan dengan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya layak untuk menerima keselamatan. Dan menurut Luther, manusia adalah orang berdosa. Oleh sebab itu, keselamatan manusia adalah semata-mata kasih karunia Allah atau sola gratia. Hanya oleh kasih karunia saja manusia diselamatkan. Dan manusia tidak dapat berbuat apa-apa selain percaya dengan iman atau sola fide. Hanya oleh iman saja. Dan juga Luther menolak pendapat bahwa gereja berhak menentukan tafsiran Alkitab yang benar dengan mengukur tafsiran menurut tradisi gereja. Menurut Luther, bukan tradisi yang mengukur Alkitab, tetapi Alkitab yang mengukur tradisi dan segala sesuatu yang dikatakan dan dibuat oleh gereja.
Menurut Martin Luther, Alkitab adalah ukuran iman yang satu-satunya dan paling mutlak atau sola scriptura. Hanya Alkitab saja sebagai ukuran iman. Luther juga menolak ajaran gereja mengenai otoritas Alkitab, jabatan dan sakramen gereja. Tentang otoritas Alkitab, Gereja Katolik berpendapat bahwa gerejalah yang berwibawa waktu itu atas Alkitab, karena gereja yang menentukan kitab-kitab mana saja yang harus dijadikan kanon. Jadi begitu panjang reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther sebagai bapak reformator. Dan mungkin kita sekarang adalah orang-orang yang sudah menikmati hasil karya reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Sehingga ada gereja Protestan dan juga ada gereja Katolik. Dan Protestan itu terdiri lagi berbagai macam aliran. Dan termasuk aliran Lutheran, Calvinis, dan yang lainnya. Mungkin itu penjelasan dari saya, host. Baik, terima kasih. Sungguh luar biasa pemaparan tentang reformasi gereja oleh Martin Luther ya Pak ya. Jadi di sini kita mendengarkan, menunggu beberapa mungkin ada pertanyaan daripada pendengar kita dimanapun berada. Oleh karena itu, bagi para pendengar setia Radio Bersama FM yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun tambah-tambahan mengenai tema kita hari ini, boleh menyampaikannya langsung kepada saya melalui nomor telepon atau WA di 0857 6260 2749. Kita ulang sekali lagi, 0857 6360 2749. Kepada para pendengar boleh melalui lewat WA atau telepon, kita persilahkan. Oleh karena itu, sambil kita menunggu pertanyaan masuk dari para pendengar bersama FM, mari kita mendengarkan satu lagu. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Baik, kepada pendengar setia Radio Bersama FM, sekarang kita sudah menerima ada beberapa pertanyaan dari para pendengar melalui lewat chat WA. Yang pertama, para penanya kita ialah saudara kita Samuel Sigmundrong, yang dimana pertanyaan tentang reformasi gereja oleh Martin Luther. Pertanyaan pertama dari beliau adalah, apa isi dari 95 dalil yang ditulis oleh Martin Luther? Ya. Kita ulang sekali Pak. Ya. Apa isi dari 95 dalil yang ditulis oleh Martin Luther? Ya. Lalu saya bacakan penanya kedua ini Pak, yaitu dari Sahriani Saragih, yang bertanya, bagaimana akhirnya Martin Luther
diekskomunikasi oleh Gereja Katolik Roma? Demikian Pak pertanyaannya. Mungkin ini dulu untuk Bapak berikan penjelasan sebelum kita mendapatkan SMS lain. Ya. Jadi terima kasih kepada penanya Radio Bersama FM yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp. Jadi saya akan menanggapi ataupun menjawab pertanyaan yang masuk dari yang pertama dari Samuel Sigumonrong. Apa isi dari 95 dalil yang ditulis oleh Martin Luther? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, isi dari 95 dalil yang ditulis oleh Martin Luther itu berkaitan tentang sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Yang pertama tadi sola gratia, hanya oleh karena anugerah Allah lah kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, bukan karena kita membayar pajak kepada gereja, bukan karena paus kita diselamatkan, tetapi hanya oleh karena anugerah Allah, yaitu dengan sola gratia. Dan kita harus menanggapinya dengan sola fide, yaitu dengan iman. Iman yang dimaksudkan yaitu di sini adalah iman kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan yang ketiga, 95 dalil yang ditulis oleh Martin Luther itu berkaitan tentang kembali kepada kitab suci atau sola scriptura. Ya, benar sekali, Pak. Jadi Alkitablah landasan ajaran kita. Back to Bible ya. Back to Bible. Benar sekali. Karena dari Alkitablah kita berlandaskan, dan hidup kita itu harus berlandaskan dari Alkitab, bukan dari perintah-perintah yang dikeluarkan oleh paus. Bukan dari yang berasal dari dunia, tetapi yang berasal dari Allah melalui Alkitab, yang dituliskan di Alkitab. Jadi di situ ajaran-ajarannya sudah nyata dan lengkap. Jadi kita mari back to Bible, yang disebut dengan sola scriptura, hanya oleh Alkitab atau kitab suci. Dan pertanyaan kedua dari Saryani Saragi, bagaimana akhirnya Martin Luther diekskomunikasi oleh Gereja Katolik Roma? Jadi di sini kalau kita melihat bagaimana Martin Luther diekskomunikasi oleh Gereja Katolik Roma, pada awalnya Gereja Katolik Roma menolak dalil yang disampaikan oleh Martin Luther. Makanya dia dianggap sebagai penyesat waktu itu. Tetapi dia membuktikan bahwa ajarannya itu adalah bukan ajaran sesat, tetapi ajarannya adalah ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dia mau menegakkan kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi karena masa dari orang-orang Katolik Roma itu sangat banyak, dia sempat diekskomunikasi, atau dalam artian dikucilkan, atau dalam artian juga diusir dari tengah-tengah masyarakat Katolik Roma. Jadi pada akhirnya ekskomunikasi Martin Luther itu membuahkan hasil yang baik, di mana pertumbuhan orang-orang Kristen dan juga lahirnya suatu sekte ataupun aliran yang beragam. Mungkin itu, host. Oke. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa pemaparannya. Semoga para pendengar dan para penelpon tadi melewat WA bisa mendengarkan jawaban dari pemaparan dari Bapak Rickson. Oleh karena itu Pak, saya sangat luar biasa sekali mendengarkan dari pemaparan Bapak. Oleh karena itu saya memiliki beberapa pertanyaan ini Pak, ya, tentang reformasi gereja ini untuk ke depan. Ya, silakan. Jadi begini Pak, pertanyaan saya, apa dampak jangka panjang dari reformasi gereja oleh Martin Luther terhadap agama dan masyarakat Eropa, Pak? Lalu pertanyaan saya yang kedua, apakah ada tokoh atau gerakan lain selain Martin Luther yang terlibat dalam reformasi gereja? Terima kasih Pak, silakan. Oke.
Jadi pertanyaan dari host juga sangat menarik ya, dan juga mengulas tema kita hari ini. Jadi pertanyaan pertama dari host tadi yang saya tangkap, apa dampak jangka panjang dari reformasi gereja yang dilakukan oleh Luther? Begitu kan, Pak? Iya. Iya. Jadi dampak panjang dari reformasi gereja oleh Martin Luther. Jadi kalau kita lihat berbagai gereja-gereja Protestan yang sekarang sudah sangat banyak jenisnya. Itu adalah buah dari reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Misalnya gereja kita, HKI, HKBP, GKPPD, GKPI, GKPS, GBKP termasuk. Itu adalah hasil reformasi. Jadi kalau kita tidak merasakan hal reformasi yang dilakukan Martin Luther, mungkin kita tidak ada gereja kita sekarang. Kita semua mungkin masih beragama Katolik. Tidak ada Protestan. Tapi karena reformasi yang dilakukan Luther, dan juga dia mengembalikan ajaran-ajaran yang sesat itu kembali kepada Alkitab, maka kita dapat merasakan buah yang manis sekarang. Di mana kita dapat merasakan bahwa gereja-gereja Protestan tetap eksis dan bertumbuh dengan baik di tempatnya masing-masing. Yang kedua, yang saya tangkap dari pertanyaan oleh host, tokoh lain selain Martin Luther yang terlibat dalam reformasi gereja. Jadi sebenarnya selain Martin Luther ada beberapa tokoh reformasi lain yang turut ambil bagian dalam reformasi ini. Misalnya saja kita tahu Johannes Calvin, Zwingli, baru Erasmus, John Knox, Chrysostomus, dan masih banyak lagi. Dan itu termasuk tokoh-tokoh yang memperjuangkan reformasi. Dan karya-karya mereka juga nyata. Misalnya mereka menerjemahkan Alkitab ke suatu bahasa. Mereka mengeluarkan dogma-dogma dan doktrin-doktrin yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita melihat bahwa tokoh-tokoh ini berkontribusi besar dalam pengembangan gereja. Mungkin itu, Mas. Baik, terima kasih atas pemaparannya kepada Bapak narasumber kami. Jadi kita sudah melewati sesi tanya jawab, Pak. Sekarang mari kita mendengarkan beberapa kesimpulan atau rangkuman dari narasumber. Oleh karena itu, Pak, Bapak dipersilahkan untuk menyampaikan kesimpulannya, Pak. Ya, jadi rangkuman atau kesimpulan yang mungkin bisa kita dapat, mungkin tidak panjang, singkat saja saya buat, biar kita semakin mengerti. Kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa reformasi gereja adalah pengembalian ajaran-ajaran gereja kepada hal-hal yang benar, termasuk di dalamnya bahwa ajaran-ajaran gereja harus berlandaskan Alkitab. Jadi dengan adanya reformasi gereja, semakin banyak gereja-gereja Protestan yang bertumbuh dengan baik, dan doktrin-doktrin dan juga ajaran-ajaran yang ada di dalamnya sudah sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga kalau kita lihat bahwa reformasi adalah benih-benih pertumbuhan gereja. Mungkin itu, host. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa sekali, Pak. Oleh karena itu, kepada para pendengar Radio Bersama FM dimanapun berada, dan terima kasih kepada Radio Bersama FM yang sudah menjadi wadah penginjilan untuk semua orang. Kepada narasumber Bapak Arison Nadabdab STH, Tuhan memberkati setiap pelayanan Bapak dan juga keluarga. Tuhan berkati. Kepada semua penanya yang sudah berpartisipasi hari ini, dan kepada semua pendengar dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Akhir kata, saya Nathanael Tumanggor, Bapak Arison Nadabdab, dan seluruh staf kru Radio Bersama FM pamit undur diri. Kita kembali dalam acara bincang seputar gereja minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Horas mejuah-juah, njuah-njuah, Yahobu.